Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Sagung Swastiastu. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin. Saya akan menyambung cerita 3 episode yang kemarin. Soal kenapa saya waktu SMP dapat agama 5, karena saya tidak bisa membaca bahasa Arab. Kenapa kok tidak bisa membaca bahasa Arab? Waktu di SD tidak diajarkan menulis Arab, dan waktu SMP kebanyakan sudah harus bisa membaca. Dan saat saya kecil, waktu SD, saya dilanggar, tepatnya bulat mulut ya seperti ini. Biasanya kalau mulutan ada bacaan atau selamatan, kita membawa takir, beberapa takir. Karena saat itu keadaan sangat sulit, sehingga jarang di setiap takir itu ada telur atau ikan. Hanya orang-orang tertentu yang ada telurnya. Yang lain hanya tahu tempe yang diolah begitu saja. Dan pada saat selesainya tahlil, maka dibagikan takir-takir itu dengan dioper-oper gitu. Dan pada saat itulah terjadi keributan, saling royok, saling berebut untuk mendapatkan yang ada telurnya. Dan saya tetap diam di tempat. Akhirnya Pak Yai itu dengan berdiri meloncat dan berkata sumpah serapah yang diucapkan. Dan saat itulah saya takut, ada terperanjat, ada seorang kiai ucapannya kok begitu, sedangkan saya diajarkan lebih baik mati kelaparan daripada berebut makanan yang tidak pantas dilihat oleh orang. Maka mulai saat itu saya tidak kelanggar lagi, walaupun cuma kadang-kadang waktu tarawih. Seiringnya waktu, pas SMP itu saya ada ujian agama, harus bisa membaca bahasa Arab, dan saya tidak bisa. Maka setelah lulusan, saya terperanjat melihat agama saya dikasih 5. Maka setelah lulus SMP itu, saya waktu SMA kebetulan
Muslim. Saya mempelajari, tapi saya belum bisa menerima dan mempelajari lagi agama yang lain, kepercayaan yang lain. Dan akhirnya suatu ketika bermimpi diajak ke UAM itu yang saya meyakini, dan tetap kata Allah yang saya dapat. Akhirnya saya meyakini Allah, dan kembali lagi sesuai KTP saya, Islam. Karena agama saya jelek, maka saya putuskan untuk mengambil inti-inti saja, hanya dengan berbuat baik, bermanfaat bagi umat yang lain, sebisa mungkin menolong dengan keikhlasan tanpa ada orang yang tahu. Tapi seiringnya waktu, di setiap mimpi saya bertemu dengan leluhur yang selalu berpakaian seperti Diponegoro. Ada beberapa mimpi yang ada huruf Arab. Maaf, saya tidak bisa sampaikan apa itu, tapi sebagian saya seakan-akan bisa membaca dan saya langsung hafal. Tulisan Arab itu ada yang masuk ke perut saya. Di suatu ketika mimpi saya terpojok, ada tulisan Arab yang keluar dari perut saya. Dan mimpi itu setelah saya omongin sama kiai yang bangkoni masjid, yang punya masjid itu, dia turun dari buyut saya tapi dari istri yang lain. Setelah mendengar itu, dia bilang, "Loh, itu wahyu." "Loh, kiai, boten ngoten," jawab saya. "Enggak, itu bagus itu. Coba. Kalau begitu, tolong sembuhkan saya. Nanti kalau sembuh, saya anggap kamu sebagai saudara." Saat itu sebetulnya hampir saya mau belikan yang botol kecil dan saya mau obati, tetapi ada yang mengganjal dan ada yang melarang. Seakan-akan jangan, seandainya dia tidak berkata, "Ku anggap sebagai saudaraku," itu gak apa-apa, obatilah. Tapi karena ada embel-embel, ku anggap sebagai saudaraku, maka jangan kau lakukan. Kiai itu dengan memohon, "Tolong sembuhkan saya, biar saya nanti kalau naik haji bisa terang mata saya." Karena yang sakit saat itu adalah matanya sulit untuk melihat, katarak yang akut, dan saya tetap kekeh
tidak mau mengobatinya. Dan waktu saya pergi ke Blitar, diteleponkanlah saya oleh ajudan dia bahwasanya dia sudah tiada menghadap Gusti Ingkang Maha Agung, Gusti Ingkang Maha Sudi, Gusti Allah. Loh, saya jauh, jadi tidak bisa untuk cepat-cepat pulang. Dan akhirnya dia tidak jadi naik haji. Ya, inilah sekelumit cerita yang ada hubungannya dengan cerita saya kemarin dan sedikit sekelumit cerita perjalanan saya. Oke, begitu saja. Bila ada yang apa, silahkan hubungi di admin, nomor admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.